Ya, tak siji yo. Lumayan ya, Dek. Enak yo. Enak. Anggus kok piye? Mah, bubar tuh. Di era digital seperti sekarang, ketika media massa dan media sosial merajai setiap sudut kehidupan, budaya bergosip alias ghibah semakin menjamur. Namun tahukah kamu, jauh sebelum layar ponsel dan media sosial menjadi panggung utama, masyarakat sudah lebih dulu punya cara tersendiri untuk berbagi cerita. Tradisi petan atau didis. Konon, sejak zaman dahulu, kaum Hawa dikenal paling gemar berbagi kabar. Entah itu sekadar obrolan ringan atau bumbu-bumbu cerita yang makin seru dari mulut ke mulut. Di kampung-kampung, terutama di pedesaan, ibu-ibu kerap berkumpul, baik saat menjemur padi atau sekadar duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Dan di momen-momen inilah tradisi petan atau didis hidup dan berkembang, menjadi bagian dari kehidupan sosial yang tak lekang oleh waktu. Menarik, bukan? Mari kita telusuri lebih jauh tentang tradisi ini. Petan, tradisi mencari kutu yang telah ada sejak dulu, bukan sekadar menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ajang berinteraksi dan berbagi cerita. Tradisi petan alias didis inilah yang mulai memunculkan kebiasaan bergosip, karena lebih mengasihkan untuk mencari kutu di rambut sambil ngobrol dan rasan-rasan. Biasanya, mereka duduk menghadap ke arah yang sama, membentuk rantai keakraban yang bisa terdiri dari 3 hingga 4 orang. Orang yang duduk di paling depan akan diam, sementara yang berada di belakangnya dengan teliti memilah helai demi helai rambut, mencari keberadaan si kecil yang lihai bersembunyi. Dengan cekatan, jari jemari mereka menjimpit menggunakan kuku, berharap dapat menangkap buruannya. Namun, perburuan ini tak selalu mudah. Terkadang, usaha mereka berbuah manis saat kutu tertangkap, namun seringkali si makhluk kecil lebih gesit, bersembunyi di antara helaian rambut, menyaru dengan warna hitam atau coklat, seakan tahu dirinya sedang diburu. Sebenarnya, petan bukanlah tradisi eksklusif bagi manusia. Fenomena serupa juga bisa kita temukan di dunia binatang, khususnya pada kawanan kera. Jika kita perhatikan, monyet-monyet seringkali duduk berdekatan, saling memilah bulu satu sama lain, mencari kutu yang bersembunyi di antara helaian rambut mereka. Tujuannya pun sama, membersihkan diri dari kutu dan menjaga kebersihan tubuh. Namun, ada satu perbedaan mendasar. Bagi manusia, petan bukan sekadar ritual kebersihan. Lebih dari itu, ada kenikmatan tersendiri yang dirasakan. Ada rasa nyaman saat jari jemari teliti menyusuri kulit kepala. Ada keakraban yang tumbuh dalam obrolan ringan di sela-sela perburuan kutu. Bagi para pencari kutu, berburu bukan sekadar aktivitas iseng, melainkan sebuah seni. Konsentrasi penuh, kejelian mata, dan ketangkasan jari jemari menjadi kunci utama dalam perburuan ini. Setiap helai rambut disibak, setiap sela kulit kepala diperiksa dengan teliti. Dan ketika akhirnya kutu atau kerabatnya, telur kutu dan kuar, anak kutu, tertangkap, rasa puas pun tak terbendung. Namun, puncak kenikmatan sejati justru datang setelahnya. Dengan gemas, si pemburu akan menindas kutu itu tanpa ampun, baik dengan kuku jari maupun langsung digigit. Lalu, momen sakral pun tiba. Suara peletuk, yang khas tanda bahwa si kutu telah tamat riwayatnya. Detik itu, ada kepuasan yang sulit dijelaskan, perasaan lega bercampur kesenangan, yang entah bagaimana juga dirasakan oleh si pencari kutu dan si empunya kepala. Terlihat jorok? Mungkin. Tapi kenyataannya, kegiatan ini begitu mengasyikkan, hingga tak jarang menimbulkan candu tersendiri. Dan ketika sudah menikmati sensasinya, sulit rasanya untuk tidak mengulanginya di lain waktu. Maka dari sekadar kebiasaan, petan pun menjelma menjadi tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi. Dari sisi sosial, petan bukan sekadar perburuan kutu, ia adalah ruang interaksi yang hidup, tempat berbagai cerita mengalir tanpa sekat. Saat jari jemari sibuk memilah rambut, mulut pun tak tinggal diam.
Percakapan ngalor ngidul mengalir begitu saja, dari gosip hangat tentang tetangga, cerita asmara dan jodoh, keluh kesah naiknya harga sembako, hingga bahasan politik yang tak kalah seru. Bahkan, obrolan yang sedikit nyerempet-nyerempet pun kadang terselip, semuanya dibalut dengan canda tawa yang mencairkan suasana. Tak hanya sebagai hiburan, Petan juga menjadi cara alami mempererat hubungan, baik dengan keluarga, sahabat, maupun tetangga. Setelah seharian sibuk bekerja, duduk bersama, berbagi cerita, dan tertawa lepas menjadi pelepas penat yang sederhana namun begitu berarti. Bagi seorang ibu, Petan adalah momen istimewa dengan anaknya. Saat jari-jari telaten menyisir rambut, petuah bijak dan nasihat agama pun mengalir dengan lembut. Anak mendengar, merasa diperhatikan, dan tanpa sadar, ikatan batin antara ibu dan anak pun semakin erat. Begitulah Petan. Lebih dari sekadar tradisi, ia adalah kebersamaan, kedekatan, dan cerita-cerita yang terus hidup di antara helaian rambut dan waktu. Siapa sangka tradisi Petan ternyata sudah berakar sejak zaman kerajaan. Dalam tulisannya yang berjudul Tradisi Didis Petan, M. Dwi Cahyono menggambarkan betapa asyiknya kebiasaan ini di kalangan kaum Hawa, jauh sebelum era modern seperti sekarang. Bahkan, jejaknya bisa kita temukan dalam seni relief kuno. Pada teras Candi Surowono di Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, tergambar jelas adegan golek tumo, alias mencari kutu, di antara rakyat kecil. Candi yang dibangun untuk menghormati Bre Wengker, yang wafat pada tahun 1388 Masehi, menjadi bukti nyata bahwa tradisi ini sudah ada sejak era Majapahit, di bawah pemerintahan Raja Wikramawardhana. Jika benar relief tersebut memang menggambarkan Petan, maka bisa dipastikan bahwa kebiasaan ini telah berlangsung berabad-abad lamanya. Memasuki era 1990, tradisi Petan perlahan mulai memudar. Kemajuan zaman membawa perubahan besar, terutama dengan hadirnya berbagai produk sabun kepala dan obat pembasmi kutu yang lebih praktis dan efektif. Tak hanya itu, menjamurnya salon kecantikan juga semakin menggeser kebiasaan lama ini. Sejak saat itu, kesadaran akan kebersihan rambut semakin meningkat. Shampoo dan perawatan modern menjadi pilihan utama, menggantikan jari jemari yang dulu telaten memilah helaian rambut. Populasi kutu yang dulu bebas berkeliaran pun kini berada di ambang kepunahan. Apa yang dulu menjadi ritual harian yang penuh kebersamaan, kini tinggal kenangan. Petan yang dulu menghadirkan kehangatan dalam obrolan dan tawa, kini bergeser menjadi bagian dari sejarah, mengingatkan kita bahwa setiap zaman memiliki kisahnya sendiri.